Pengertian sindrom nefrotik adalah penyakit dengan gejala edema, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. Kadang-kadang terdapat hematuria, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang menimbulkan proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema. 2. Etiologi. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh GN primer dan GN sekunder akibat infeksi, keganasan, penyakit jaringan penghubung atau connective tissue disease, akibat obat atau toksin, dan akibat penyakit sistemik. Glomerulonefritis primer dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Glomerulonefritis lesi minimal atau GNLM. Yang kedua, glomerulosclerosis vokal atau GSF. Yang ketiga, glomerulonefritis membranosa atau GNMN. Yang keempat, glomerulonefritis membranoproliferatif atau GNMP. Dan yang kelima, glomerulonefritis lainnya. Glomerulonefritis sekunder akibat infeksi seperti HIV, hepatitis B dan C, dan tuberkulosa. Sedangkan yang disebabkan oleh keganasan seperti adenokarsinoma paru, payudara, kolon, limfoma, karsinoma ginjal. Yang disebabkan oleh penyakit jaringan penghubung seperti lupus, eritematosus sistemik, dan rematik. Sedangkan yang dikarenakan efek obat dan toksin seperti obat antiinflamasi non-steroid, penisilin, kaptoril, dan heroin. Yang disebabkan oleh penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan preeklamsia. Ketiga, patofisiologi. Perubahan patologis yang mendasari pada sindrom nefrotik adalah proteinuria yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas dinding kapiler glomerulus. Penyebab peningkatan permeabilitas ini tidak diketahui, tetapi dihubungkan dengan hilangnya glikoprotein bermuatan negatif pada dinding kapiler. 4. Tanda dan gejala. A. Proteinuria lebih dari 3,0 gram per 24 jam. B. Hipoalbumin yang disebabkan karena peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma. Kadar albumin kurang dari 3 gram per desiliter. C. Edema anasarka. D. Hiperlipidemia yang disebabkan karena penurunan enzim pemecah lemak di plasma darah. E. Lipiduria. 5. Penata laksanaan medis. 1. Pengobatan sindrom nefrotik diuretik. 2. Diuretik. 3. Diet. 4. Terapi antikoagulan. 5. Terapi obat. 6. Obat antiproteinurik. 6. Komplikasi. A. Hiperlipidemia merupakan keadaan yang sering menyertai sindrom nefrotik. Kadar kolesterol yang pada umumnya meningkat, sedangkan trigliserida bervariasi dari normal sampai sedikit tinggi. B. Lipiduria sering ditemukan pada sindrom nefrotik dan ditandai oleh akumulasi lipid pada debris sel dan case seperti badan lemak berbentuk oval dan fatty case. Lipiduria lebih dikaitkan dengan proteinuria daripada dengan hiperlipidemia. Komplikasi tromboemboli sering ditemukan pada sindrom nefrotik akibat peningkatan koagulasi intravaskular. Prognosis tergantung pada kausa sindrom nefrotik pada kasus anak. Prognosis adalah sangat baik karena minimal change disease atau MCD memberikan respon yang sangat baik pada terapi steroid dan tidak menyebabkan terjadi gagal ginjal atau chronic renal failure. Tetapi untuk penyebab lain seperti focal segmental glomerulosclerosis (FCG) sering menyebabkan terjadi end-stage renal disease atau ESRD. Faktor-faktor lain yang memperberat bagi sindrom nefrotik adalah level proteinuria atau kontrol tekanan darah dan fungsi ginjal.
bagian manifestasi klinik, yaitu yang pertama manifestasi utama sindrom nefrotik adalah edema. Edema biasanya bervariasi dari bentuk ringan sampai berat atau anasarka. Edema biasanya lunak dan cekung bila ditekan atau fitting, dan umumnya ditemukan di sekitar mata atau periorbital dan berlanjut ke abdomen, daerah genitalia, dan ekstremitas bawah. Yang kedua, penurunan jumlah urin atau urin gelap atau berbusa. Yang ketiga, pucat hematuri atau azotemia hipertensi ringan. Keempat, anoreksia dan diare disebabkan karena edema mukosa usus. Yang kelima, sakit kepala, malaise, nyeri abdomen, berat badan meningkat, dan keletihan umumnya terjadi. Yang kelima, anoreksia dan diare disebabkan karena edema mukosa usus. Dan yang terakhir yaitu gagal tumbuh dan pelisutan otot atau angka panjang. 9. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu uji urin, uji darah, dan uji diagnostik. Uji urin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, protein urin. Yang kedua, urinalisis, case hialin dan granular hematuria. Yang ketiga, dipstik urin positif untuk protein dan darah. Yang keempat, berat jenis urin meningkat. Terus yang kedua, di bagian uji darah. Uji darah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, albumin serum. Yang kedua, kolesterol serum. Yang ketiga, hemoglobin dan hematokrit. Yang ketiga, hemoglobin dan hematokrit. Yang keempat, laju endap darah atau LED. Yang kelima, elektrolit serum. Dan yang terakhir, uji diagnostik. Uji diagnostik yang pertama itu biopsi ginjal merupakan uji diagnostik yang tidak dilakukan secara rutin. B. Konsep keperawatan. Yang pertama pengkajian. A. Identitas. B. Keluhan utama. C. Riwayat penyakit sekarang. D. Riwayat penyakit terdahulu. E. Riwayat penyakit keluarga. Dan F. Pemeriksaan fisik. Yang kedua, diagnosa keperawatan. A. Hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. B. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. C. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan kekurangan atau ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder. Ketiga, rencana keperawatan. Diagnosa keperawatan pertama, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Luaran, setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam waktu 2x24 jam, maka status cairan membaik dengan kriteria hasil pertama, output urin dari menurun menjadi cukup meningkat, edema dari meningkat menjadi cukup menurun, berat badan dari meningkat menjadi cukup menurun, kemudian kadar hemoglobin dari memburuk menjadi cukup membaik. Intervensi keperawatan manajemen hipervolemia, memonitor intake dan output cairan, monitor tanda hemokonsentrasi, monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma, timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama, batasi asupan cairan dan garam, kemudian kolaborasi pemberian diuretik. Kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Luaran, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dari menurun menjadi cukup meningkat. Kemudian frekuensi nadi dari menurun menjadi cukup meningkat. Perasaan lemah dari meningkat menjadi cukup menurun. Tekanan dari memburuk menjadi cukup membaik. Kemudian frekuensi nafas dari memburuk menjadi cukup membaik. Intervensi keperawatan, manajemen energi, monitor pola dan jam tidur. Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan. Anjurkan istirahat baring, kemudian anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, dan anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Diagnosa yang ketiga, gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kekurangan atau kelebihan cairan. Luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka integritas kulit
dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil 1. Perfusi jaringan dari menurun menjadi cukup meningkat. 2. Kemerahan dari meningkat menjadi cukup menurun. 3. Tekstur kulit dari memburuk menjadi cukup membaik. Intervensi keperawatannya, perawatan integritas kulit. 1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. 2. Ubah posisi tiap 2 jam jika tidak baring. 3. Hindari produk berbahan dasar alkohol. 4. Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Diagnosa yang keempat, resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder atau status cairan tubuh. Luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka kontrol resiko meningkat dengan kriteria hasil 1. Kemampuan mengidentifikasi faktor resiko dari menurun menjadi cukup meningkat. 2. Kemampuan menghindari faktor resiko dari menurun menjadi cukup meningkat. 3. Kemampuan mengubah perilaku dari menurun menjadi cukup meningkat. Intervensi keperawatannya mencegah infeksi. 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. 2. Batasi jumlah pengunjung. 3. Berikan perawatan kulit pada daerah edema. 4. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. 5. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. 6. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. 7. Ajarkan etika batuk.